Halo semuanya, perkenalkan saya Anwar. Jadi di sesi ini kita akan membahas tentang query lanjutan 2. Jadi pokok bahasan yaitu mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL, mengenal subquery pada banyak kolom, kemudian mengenal subquery banyak form. Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery dan main query, yaitu inner query dan outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dahulu adalah subquery, yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query. Jadi seperti ini. Jadi ini main query-nya, ini subquery-nya. Jadi yang dijalankan terlebih dahulu adalah yang bagian subquery, yang bagian innernya ini dijalankan terlebih dahulu. Kemudian contohnya subquery seperti ini. Jadikan select from where, kemudian dalamnya ada query lagi. Inilah yang disebut subquery. Jadi query di atas menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui. Kemudian subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery. Berikut ini contoh pembandingan dengan banyak kolom dan baris. Oke. Kemudian subquery pada banyak kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pair comparison subquery dan pembandingan tidak berpasangan atau non-pair comparison subquery. Jadi pembandingan berpasangan, berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Jadi seperti ini. Select employee ID, manager ID, department ID dari employee, di mana manager ID dan department ID dalam ini subquery-nya dalam manager ID, department ID, di mana dari employee, di mana employee ID di 178 dan 174 dan employee ID tidak di 178 dan 174. Kemudian subquery kemudian pembanding tidak berpasangan atau non-pair comparison subquery. Jadi ini contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 dan 141 serta sebentar. Berikut contoh pegawai data pegawai jadi yang dimanajeri oleh ID pegawai 174 dan 141 serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang dimiliki oleh ID 174 dan 141 dan bukan termasuk 174 dan bukan termasuk ID tersebut 174 dan 141. Jadi seperti ini query-nya. Kemudian query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from. Jadi dia subquery-nya berada di from-nya.
Jadi select last name, salary department, dan B cell salary average. Jadi kan dia itu bikin tabel ini employee yang udah ada dialiasikan dengan A, dan bikin lagi tabel yang sifatnya itu inline view, jadi temporer, sifatnya sementara, kemudian dikasih inisial B. Jadi dia select last name, salary department dari tabel A, dan salary average dari B. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi query menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Oke, kemudian kita ke latihan soal yang pertama. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Jadi kita untuk buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji pegawai. Dimana pegawai memiliki departemen IT dan salary di dalam departemen IT. Jadi dia itu menampilkan itu mengambil dari nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Jadi dia hanya main dengan pegawai yang memiliki komisi. Jadi seperti ini query-nya. Kemudian latihan soal 2. Jadi kita akan buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai. Nama, departemen, dan gaji yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Jadi seperti ini, di mana location ID-nya 1700. Oke, kemudian latihan soal ketiga. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi, seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kochar. Data Kochar tidak diambil dalam query. Oke, jadi ini datanya tidak perlu ditampilkan ke query Kochar ini. Kemudian kita buat query seperti ini. Jadi kita select last name, hire date, dan salary dari employee, dimana ini salary bla bla bla, dimana last name jadi memiliki gaji dan komisi seperti Kochar. Jadi kita ngecek si Kochar ini, jadi seperti ini query-nya. Kemudian yang keempat, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Jadi kita select employee ID, first name dari tabel employee, di mana employee ID-nya kita lakukan subquery, di mana log city-nya T%. Jadi awalnya T% itu untuk mengisi data setelah T. Jadi setelah T itu bisa apa aja, karena kita cuma butuh awalnya, jadi T%, seperti itu. Oke, sekian pembahasan kita kali ini.
Sampai bertemu di sesi berikutnya.